Ya, shalom. Baik, hari ini saya akan lanjutkan untuk sharing firman Tuhan tentang umpan iblis bagian kedua. Mari lihat Yesaya pasal yang ke-49 ayat yang ke-24. Yesaya 49 ayat yang ke-24. Dapatkah direbut kembali jarahan dari pahlawan, atau dapatkah lolos tawanan orang gagah? Saudara, di terjemahan The King James menarik, saudara. Apakah mangsa akan diambil dari yang perkasa, atau tawanan yang halal akan dilepaskan? Jadi dia pakai kata tawanan yang halal. Maksudnya bagaimana, Pak? Iblis memasang jerat, dia memasang umpan untuk menjerat. Dengan itu orang sendiri yang masuk dalam jerat. Nah, nanti kita akan belajar umpan apa yang dilakukan, jerat seperti apa yang iblis lakukan. Nah, dikatakan di sini tawanan yang halal. Artinya iblis melakukannya secara legal. Jadi orang yang melakukan sendiri kesalahan, bukan iblis. Manusia sendiri yang melakukannya. Seringkali orang berpikir itu karena iblis. Sehingga ketika orang sendiri melakukannya, maka itu menjadi halal. Di dalam sistem penuntutan, bahwa seseorang dengan sengaja melakukan sebuah kejahatan, itu akan sulit. Karena dia sendiri sengaja melakukannya. Dia mesti menebus hal itu. Dia mesti ada yang menebusnya supaya dia bisa terbebas dari hal itu. Tidak cukup tiba-tiba ada orang yang mengambil keluar, dia nggak bisa ditawan, saudara, nggak bisa. Saya beri sebuah contoh. Ada sebuah kisah, dan ini kisah dari kesaksian. Ada orang yang ketika dia dilepaskan, ketika dia dalam sebuah ibadah, kemudian dia itu menggonggong seperti anjing. Dan singkat cerita, kemudian kenapa dia menggonggong? Ternyata dia hidup bersetubuh, bukan bersetubuh karena bukan manusia ya. Melakukan tindakan seks dengan anjing. Jadi mungkin sebagian saudara kaget mendengar hal ini, tetapi ini yang terjadi. Jadi iblis itu, setan itu menggoda, dan orang itu sendiri yang melakukannya. Nah, kita akan belajar sangat menarik seri daripada umpan iblis ini. Dan ada beberapa hamba Tuhan, ya sudah di-upload oleh sekretaris di Facebook dan yang lain. Saya ada share ke beberapa orang dan mereka berkata, Pak, tolong dilanjutkan. Karena ini akan ini jarang dibicarakan dan ini menarik karena orang seringkali berpikir bahwa yang melakukan kesalahan itu setan. Nah, hari ini kita lihat bahwa iblis yang memberi umpan. Tujuannya adalah siapapun yang masuk dalam jebakan iblis itu dapat mengklaimnya secara hukum bahwa dia menjadi tawanan musuh yang sah. Dan saya berdoa tujuan daripada firman ini agar saudara jangan ditawan oleh musuh.
Karena orang kalau ditawan oleh musuh, maka dia kemudian akan sulit untuk keluar dan perlu proses yang sungguh-sungguh dari hidupnya bertobat dan sungguh-sungguh. Dan ada banyak orang yang bercoba main narkoba dan akhirnya apa, dia nggak bisa terlepas dari narkoba dan macam-macam. Kita akan bahas itu satu persatu, umpan iblis ini. Saya teringat lagi kemarin ada orang yang saya tidak menyebut nama dan dia mengalami kebutaan di dalam pelayanan saya, dan waktu saya memegang matanya mendoakan dia sebanyak 3 kali dan cukup lama saya mendoakan. Tiba-tiba di ketiga kalinya Tuhan membukakan sesuatu dan saya coba bicara, ada istrinya, ada anaknya, dan saya ngomong di depan istri dan anaknya, depan bapak ini, oh sudah berapa lama? Sudah ada berapa tahun? 6-7 tahun. Dan saya tanya, sudah berapa lama maksudnya buta? Kemudian saya coba utarakan apa yang Tuhan, sepertinya sesuatu yang Tuhan taruh di hatiku. Jadi saya bukan Tuhan, saya hanyalah seorang hamba pelayan Tuhan. Oleh sebab itu ketika saya mengutarakan sesuatu, saya sangat berhati-hati dalam hal itu. Kita perlu mengujinya lebih dahulu. Tapi saya melihat seperti ada pertengkaran dan saya coba ngomongin. Nah, saya merasa bahwa di roh saya, Bapak sebelum mengalami kebutaan, itu ada pertengkar dengan seseorang yang sangat hebat. Dan dari pertengkaran itu, orang itu kemudian mengutuki. Masalahnya sepele, tapi menjadi begitu luar biasa karena menjadi sebuah ketersinggungan. Dan orang itu mengutuki. Dan ketika dia mengutuki, dan itu yang membuat Bapak menjadi buta. Jadi caranya bagaimana? Inilah tawanan yang sah. Dia masuk jerat iblis. Nah, orang itu begitu sakit hati. Nah, caranya bagaimana? Pergilah berdamai, mintalah maaf, lakukan harus apa yang menjadi tanggung jawabmu, berkati dia. Pemulihan. Dan saya tanya, dan semua keluarganya berkata iya, menganggukkan kepalanya. Jadi saya cerita ini agar supaya kita hidup sebagai anak-anak Tuhan. Janganlah menyakiti hati orang lain. Karena itu janganlah bertengkar, janganlah terpancing dengan umpan iblis. Amin. Nah, ini karena yang iblis yang memberi umpan, orang yang melakukannya, berarti dia melakukan dengan sah. Jadi dia bisa ditawan dengan sah. Itu yang dibilang tawanan yang halal. Ini strategi iblis untuk menawan orang secara sah. Gitu. Nah, kita akan belajar itu pelan-pelan. Baik, saya akan masuk 1 Yohanes 2 ayat 16. 1 Yohanes 2 ayat 16.
Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Saya ulangi sekali lagi, sebab semua yang ada di dalam dunia ini, terbagi dalam 3 kelompok. 1, keinginan daging, itu dari dunia. Jadi kalau ada keinginan daging, keinginan dosa, nafsu, itu dari dunia. Serta keinginan mata, mata saudara mengingini. Jadi ini 2 keinginan yang berbeda. 1 keinginan daging. Daging itu keinginan manusia secara daging. Keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, itu melainkan dari dunia. Keangkuhan hidup, keangkuhan, kesombongan. Anda orang yang suka tersinggung, itu keangkuhan hidup. Orang yang selalu punya pride, itu keangkuhan hidup. Dan banyak hal, kita akan bahas satu persatu nanti jebakan hal ini. Baik, The King James menulis menarik saudara. Sebab semua yang ada di dunia ini nafsu daging, dia tulis. Bukan keinginan daging, nafsu daging. Nafsu mata. Bahasa Indonesia menulis keinginan mata. Dan kesombongan hidup. Keangkuhan hidup. The King James menulis kesombongan. Bukanlah dari Bapa, melainkan dari dunia. Kesombongan itu selalu merasa lebih, kata firman Tuhan, dari orang lain. Itu kesombongan. Seringkali kita berpikir orang kaya itu sombong. Ya, harusnya walaupun orang saudara kaya jangan sombong. Tapi semakin rendah hati karena tahu itu adalah pemberian Tuhan. Amin. Tapi yang lebih aneh lagi, kalau orang tidak punya apa-apa tapi sombong. Itu. Maka itulah yang membuat orang-orang jatuh. Saudara, gak punya uang tapi mau selalu pakaian yang menarik, bermerek, sehingga berutang, dipinjol dan yang lain. Saudara, ada orang mobil warnanya mencereng, menarik, cerah, sehingga dia punya keinginan nafsu, akhirnya dia mencuri mobil itu. Ada orang yang suka HP merek tertentu dan begitu dia lihat orang lain punya di sekolahnya dia pergi ambil. Saudara, kenapa? Karena dia mau. Itu kesombongan, saudara. Dan saya tidak membahas, sebab nanti kita akan bahas itu satu persatu. Nah, mari kita baca Yakobus 1 ayat 12 sampai 16. Ini yang harus kita pelajari dari firman Tuhan. Memberi solusi buat kita. Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai 16. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Jadi umpan diberikan oleh iblis. Tetapi orang nafsunya lah yang melakukan itu. Jadi harusnya bagaimana Pak? Harusnya saudara harus tahu bisa mengendalikan nafsu. Keinginan manusia yang membuat orang
Itu yang dimainkan oleh dunia, dimainkan oleh iblis. Itulah yang membuat orang jatuh karena keinginannya sendiri. Lantas bagaimana sikap kita? Saudara, harus firman Tuhan berkata di berbagailah orang yang bertahan dalam pencobaan. Nah, biasanya dikonotasikan pencobaan itu adalah pencobaan dalam arti Tuhan mencobai, iblis mencobai. Tapi dalam hal ini pencobaan itu bisa dari tindakan orang sendiri, perilakunya sendiri. Maksudnya bagaimana? Saudara, kita punya nafsu, kita punya keinginan, tapi jangan dicobai oleh keinginanmu. Buat keputusan untuk saudara mesti bertahan, jangan dicobai oleh nafsumu. Ini maksudnya dalam konteks yang kita bicarakan tentang umpan iblis ini. Jadi bertahan dalam pencobaan. Karena kita tahu itu nggak bisa dilakukan. Karena kalau itu dilakukan, maka orang akan jatuh masuk dalam umpannya. Keinginanmu, nafsu saudara, saudara harus tahan. Karena yang melakukan secara legal kalau tidak ditahan dalam pencobaan itu, yang melakukan secara legal adalah orang itu sendiri. Nah, di sini yang bahayanya. Jadi ingat baik bahwa iblis memberi umpan dan manusia secara sah, halal dikatakan, melakukan agar tawanan ditawan secara sah. Waktu saya merenungkan ini, saya merinding, saudara. Wah, saya berkata, banyak orang yang nggak tahu. Selalu yang disalahkan apa? Iblis. Padahal dia dicobai oleh keinginannya sendiri. Yang membuat dia masuk dalam pencobaan keinginannya sendiri. Benar, saudara? Yang membuat dia terjerat, dia masuk dalam keinginannya sendiri. Keinginan apa? Banyak hal keinginan. Banyak hal yang menarik, banyak hal yang buat orang bisa jatuh dalam hal itu. Oleh sebab itu dikatakan bertahan. Itu menarik. Tahan, saudara. Itu kau ingini. Pengen sekali, kau bernafsu sekali. No. Apakah keinginan nafsumu, keinginan mata, apakah itu merupakan kesombongan? Itu saudara mesti tahan. Firman Tuhan berkata dimatikan supaya kau hidup dalam roh. Oh, saya belum. Tidak apa-apa, saya pakai baju yang sederhana. Yang penting saya pergi beribadah dan makin cinta Tuhan. Yang penting saya makin sungguh-sungguh. Yang penting saya sehat. Lihatlah kebaikan Tuhan yang lain. Supaya kau bisa bertahan. Amin. Jangan hanya itu keinginanmu yang kau nafsu, yang kau ingini. Lihatlah kebaikan Tuhan. Alihkan perhatianmu pada Tuhan. Supaya orang tidak jatuh pada keinginan itu. Itu cara bertahan. Dalam pencobaan. Alihkan fokusmu pada Tuhan. Alihkan fokusmu pada hal-hal yang baik. Karena kalau tidak, orang bisa ingin seperti orang lain. Apa yang menarik, apa yang bisa memuaskan dia.
itu jebakan, saudara. Tapi ketika saudara mengalihkan matamu pada Tuhan, maka engkau akan melihat kebaikan Tuhan dan engkau akan menemukan kekuatan yang dari Tuhan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupannya dijadikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Apabila ia tahan uji. Jadi iblis memberi umpan, tapi bagian saudara harus menjadi orang yang tahan uji. Amin. Ada pencobaan, tapi saudara mesti bertahan. Dan engkau menjadi tahan uji. Tahan uji itu engkau menjadi orang yang qualified, engkau menjadi orang yang, oke, saya beri sebuah contoh seumpama. Kami ada jual barang, bentuk barang apapun juga. Umpama kami jual adalah rak gondola, tempat barang-barang. Ada yang bisa nampung beratnya 1 meter begini, beratnya 40 kilo, ada 60 kilo, ada juga bisa 100 kilo lebih. Itu rak gudang. Ketika dia dites di berat itu, dia tahan. Dan ketika dia dites terus menerus, dia menjadi tahan uji. Menarik, sekarang ada banyak mobil China yang muncul. Ini tidak ada promosi antara mobil listrik atau apa. Tapi ada satu hal yang menarik, saudara. Ada satu mobil merek seperti Alphard, itu dihantam dari samping. Di mobil yang sama dihantam pakai bola besar, hantam dari samping. Pintunya masih bisa kebuka. Orang bentuk boneka di dalam masih aman. Sudah itu dia ditabrakan lagi dari depan, pintunya masih bisa dibuka. Sudah masih bisa jalan mobilnya. Sudah itu mobil kontainer dihempaskan dari tempat yang tinggi ke bawah. Jadi dihantam dari depan, samping, dari depan, saudara, dari atas. Mobil ini masih bisa jalan dari depan ada 3 tembok, bruk, ditabrak, masih bisa jalan mobilnya. Orang yang bentuk di dalam itu masih aman. Nah, membuat mobil itu laris di dunia. Merek yang lain kalah. Mengapa? Dia punya nilai tahan uji. Amin. Jadi jangan takut pencobaan. Yang saudara mesti latih dirimu adalah bagaimana engkau tahan uji. Jangan paranoid, tapi mata rohani saudara harus ngerti ini pencobaan. Saya nggak boleh lakukan. Saudara yang jatuh, berhati-hati dalam persinahan, saudara harus tahu, wah ini perempuan menggoda bahaya. Warnanya cerah-cerah, wah bahasanya mendayu-dayu, godaannya ini begini, seringkali kasih makanan, kasih macam-macam dan mulai perhatian yang berlebihan. Saudara harus tahu, ini tidak bisa. Oh laki-laki ini ganteng, ini begini, dia suka berikan apa-apa, oh ini tidak normal. Saudara harus tahu, ini berbahaya. Saudara, dia memberikan perhatian apa-apa, saudara perkataan yang terlalu berlebihan. Saudara harus tahu, ini tidak bisa. Jadi kita harus mengerti, oh saya punya keinginan. Kalau lihat apa itu orang lain buat, orang lain punya, saya juga pengen. Gitu. Nah, saudara harus tahu, ini bahaya, saya bisa jatuh. Ini umpan. Gitu. Jadi engkau harus mengerti dalam hal itu. Bahwa iblis itu bisa memberi umpan, jangan salahkan iblis. Karena memang bagiannya begitu. Tapi orang percaya menjadi tahan uji. Amin. Amin. Saudara mengerti akan firman Tuhan ini? Amin.
Dan saudara, itulah gunanya firman Revelation, agar saudara hidup itu punya pengertian. Karena seringkali orang masuk dalam pencobaan oleh karena apa? Bukan karena setan, keinginannya sendiri. Amin. Dia dicobai oleh keinginannya sendiri. Itu keinginan makan enak, sehingga walaupun gajinya sedikit, keinginan selalu pergi liburan, keinginan selalu ini, dia selalu keinginan selalu makan di restoran seperti orang, padahal dia bisa masak, gajinya habis sampai utang. Keinginan, saudara, banyak orang masuk dalam pencobaan karena nafsunya tidak bisa dia kendalikan, dia masuk dalam pencobaan. Saudara, saya berdoa Anda menjadi orang-orang yang tahan uji dan tidak masuk dalam jebakan iblis. Amin. Bersyukurlah, hiduplah dengan takut akan Tuhan, dan bersyukurlah atas apa yang Tuhan berikan. Kalau suamimu masih bisa memberikan engkau dengan gajinya UMR, bersyukur akan hal itu. Sambil menopang terus mendorong dia. Jangan keinginan-keinginan nafsu diikuti, akhirnya suami di kantor bisa korupsi. Kenapa permintaan istri terlalu banyak? Lihat saudaranya beli ini, dia juga mau. Lihat saudaranya beli ini, dia juga mau. Dia lihat tetangganya beli ini, dia ngomong di rumah, di kamar. Itu begini, saudara, kita sebagai anak Tuhan gak bisa seperti itu, jangan. Firman Tuhan berkata mengucap syukur dalam segala hal. Cukupkan dirimu makanan pada hari ini. Saudara. Nah, jadi gaya hidup berfoya-foya, gaya hidup melebihi kekuatanmu itu keinginan nafsu duniawi. Baju kan pada fungsinya. Baju saya ini kira-kira sudah ada berapa tahun ya? Mungkin 5 tahun. Wah Pak, masa Pak Hendrik pakai baju 5 tahun? Pagi tadi saya ada banyak baju yang Ibu belikan. Tapi saya sengaja pakai baju ini, saya ingin memberitahu Anda. Ada banyak orang mungkin di level saya dia bisa beli dan tiap hari dia ganti. Ini baju sudah 5 tahun, saudara. Warnanya juga sudah agak mulai luntur-luntur. Hitam jadi sedikit abu-abu. Tidak lagi hitam pekat. Apakah saya malu mengenakannya? Tidak. Kalau saya nyaman, kepercayaan diri saudara, urapan saudara itu di dalammu, bukan pada apa yang kau kenakan. Yang malu kalau barang ini pinjaman, dicuri, itu malu, saudara. Tapi kalau kau punya identitas sendiri, kepercayaan dirimu bukan berarti pada barang-barang bermerek. Kalau ada ya bersyukur, kalau kau punya udah apa-apa. Kalau kau sanggup membeli dan itu bukan memang kau berkelebihan dalam hal itu, silakan saja. Seperti itu. Kalau apa itu pemberian orang tidak apa-apa, mengucap syukur untuk itu. Tetapi jangan memaksakan diri dengan nafsu. Saudara, jangan iri melihat orang lain pakai barang ini, wah dia iri. Nah, itu jangan, saudara. Itu nafsumu. Itu yang membuat saudara, orang-orang itu masuk dalam pencobaan. Ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Jadi yang bisa mengalahkan itu adalah saudara harus mengasihi Tuhan lebih besar lagi. Lebih sungguh-sungguh lagi. Kalau kasihmu akan Tuhan lebih besar, maka pencobaan umpan iblis itu bisa engkau tolak. Kenapa orang mengasihi dunia? Karena kasih akan Allah itu kurang. Dia menggantinya dengan keinginan dunia. Tetapi kalau kasih akan Allah ada di dalam dirimu, keinginan duniamu itu maka semakin hilang. Kenapa? Kasih akan Allah itu memuaskan hatimu.
Dengan cara apa saudara? Kasihmu itu. Yaitu dengan cara saudara semakin bergaul karib dengan Tuhan. Semakin dekat dengan Tuhan. Semakin engkau baca firman, merenungkan, melihat kebenaran itu, merasakan itu. Engkau akan bisa melihat dengan sudut pandang yang sesuai dengan firman. Dan kemudian engkau akan semakin mengasihi. Karena firman Tuhan adalah surat cinta Tuhan buat setiap kita. Kau tidak bisa merasakan kasih Tuhan yang tepat selain dari membaca firman. Jadi bacalah, renungkanlah, alamilah, masukkan itu dalam dirimu. Dan engkau akan merasakan kasihnya yang luar biasa. Karena dia sudah membuktikan lewat kematiannya di atas kayu salib bahwa dia mengasihi saudara. Firman Tuhan yang berkata kalau dia memberikan putranya yang tunggal, masa dia tidak memberikan yang lainnya. Jadi mari, ayat 13, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Nah ini yang seringkali kita dengar kan. Ketika orang dicobai, dia berkata ini pencobaan datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan Tuhan sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, nafsu duniawinya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi caranya iblis itu menyeret dan memikat sehingga nafsu, keinginan. Nah itulah umpan iblis. Dia menyeret dan mengikat, memikat. Orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Jadi hati-hati. Keinginan, saya mau ini, saya ingin ini. Itu menarik, ini begini. Nafsu saudara, engkau harus tahan. Sebab itu umpan. Saya berdoa saudara menjadi clear di bagian ini. Saudara bisa menangkap. Engkau tidak punya uang, tapi pengen sekali, mau sekali ini. Ada orang yang berdoa begini, Tuhan kasih saya kan berkat Tuhan supaya saya bisa beli ini. Padahal ada banyak urusan yang lain yang lebih penting. Jadi begitu dia dapat uang, itu nggak penting. Anaknya sekolah, bayar uang sekolah, pergi ke dokter, atau hal-hal yang lebih penting. Tapi keinginannya, akhirnya apa? Uang yang ada harusnya buat yang lain, dia pakai buat ini. Saudara, generasi milenial lebih bisa tough mengikuti, tapi generasi Gen Z kita ini cenderung kalau ada keadaan apa, cepat goyah, cepat putus asa. Pengen kenapa? Karena dari kecil ditampilkan sesuatu yang gampang didapat. Cepatnya kaya ya. Informasi yang fake, palsu. Tapi saya katakan itu benar, bisa begitu. Dan itu membuat orang akhirnya generasi itu tumbuh dengan tidak selalu ingin sesuatu yang instan. Masuk kerja, dia nggak sesuai, dia langsung cepat keluar. Saudara, sulit sedikit dia akan keluar. Nah, saya berdoa bahwa dengan adanya ini, kalau ini sampai ke generasi Gen Z, engkau harus menjadi orang-orang yang bisa tahan uji. Dalam artinya punya kekuatan. Jangan cepat menyerah, latih dirimu untuk bisa kuat. Karena
Di dalam hidup tidak selalu dan ada banyak hal yang butuh proses, tidak instan. Gitu. Dan di dalam proses itulah membuat orang-orang menjadi kuat, menjadi orang-orang yang berhikmat dan melihat peluang-peluang yang lain, belajar. Saudara, kalau orang yang suka pindah ke 10 perusahaan dalam waktu dekat, saudara, apa yang dia pelajari? Enggak ada. Saudara, lama-lama juga perusahaan lain akan memban dia. Grup yang lain akan memban dia. Nah, saya berdoa bahwa di gereja tidak ada yang flexing. Saya berdoa bahwa konten anak-anak muda, konten gereja, konten adalah konten yang real. Pemberitaan yang real. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Selain dari itu berasal dari si jahat. Saya berdoa yang Anda cari jangan FYP. Tapi nilai. Ada banyak orang yang mendorong saya untuk selalu bisa tampilkan sesuatu, membahas sesuatu yang FYP. Contoh yang lalu bicara tentang umpama ada konten orang tentang Kristen progresif. Gitu. Semua orang membahasnya. Saya didorong juga bagian media, Pak bahas ini buat ini. Lagi rame dibahas. Saya berkata nggak perlu dibahas sesuatu yang nggak perlu. Maksudnya Kristen progresif itu sudah jelas. Itu salah karena dia mengambil hanya sebagian kebenaran dan membuang sebagian. Dia hanya mengambil hak janji Tuhan tapi kewajibannya tidak. Tuhan akan memberkatimu. Kalau engkau hidup takut akan Tuhan, takut akan Tuhannya dihapus. Berkatnya dia mau. Itu. Diberkatilah orang yang sungguh-sungguh pada Tuhan. Tetapi tidak diberkati orang yang malas. Ini dia nggak suka. Dia hapus yang malasnya itu. Kenapa? Karena dia malas. Saudara, itu Kristen progresif. Sesuatu yang sudah jelas, nggak perlu kita bahas. Karena seringkali di zaman media begini, di otak orang, keinginan orang itu bukan lagi nilai. Bukan lagi dia memaparkan value, saudara. Tapi yang dia pancing itu adalah ditonton banyak orang. Tapi belum tentu orang mempunyai edukasi. Saya bersyukur dengan banyaknya komen-komen yang datang, Pak, hidup saya berubah. Pak, saya buat keputusan untuk tidak pisah dengan keluarga. Pak, hari ini saya dipulihkan dalam ekonomi. Setelah saya melihat konten Bapak. Pak, saya tidak akan menyerah. Terima kasih buat itu. Terima kasih untuk komen-komen saudara yang positif. Yang jujur dari hatimu. Saya nggak perlu pujian yang palsu. Nggak perlu untuk sesuatu yang orang yang nonton tapi bukan benar-benar dia nonton, dia buat. Apa sulitnya untuk saya beli 100 bahkan 1000 mungkin HP, bukan sombong. Mungkin buat beli tapi buat yang komen yang palsu, buat yang ini, buat apa? Untuk hal yang seperti itu. Kita tidak ingin membangun diri kita pada hal-hal yang palsu. Karena itu tidak sesuai dengan firman. Amin, saudara. Amin. Amin. Bangunlah dirimu. Di YouTube apa kurangnya ketika mau membeli followers. Tapi saya melarang orang media untuk melakukan hal itu. Saudara, biarkan itu secara natural. Promosi apakah salah? Salah, tidak. Silahkan saja. Tapi yang tidak boleh adalah engkau memberi followers. Kalau promosi Anda jual barang di sana dan Anda promosi atau Anda punya pesan penting dan Anda mau promosi nggak apa-apa. Gitu. Tetapi biarlah itu dipromosi dan kemudian orang tertarik secara natural. Yang saya punya maksud adalah kebohongan-kebohongan. Amin. Jadi saudara harus semakin mengerti perbedaan kita. Karena orang yang jatuh dalam hal itu akhirnya apa? Jatuh. Iblis itu buat jerat. Oke, ini bohong, ini begini, akhirnya dia buat jerat. Gitu. Ada orang yang terjerat seperti ini, Pak.
Cara orang dunia di luar itu adalah apa? Berdagang, zaman IT sekarang itu rugi. Saudara, rugi dulu. Oh, promosi dia rugi. Akhirnya dia masuk jerat. Makin lama makin rugi kan? Untuk kembali lagi sulit. Akhirnya apa? Dia disita. Ininya disita semua. Jadi saudara jangan ikuti sistem dunia, belajar. Ada banyak orang memulai usaha-usaha seperti itu dengan keadaan yang rugi. Akhirnya apa? Bahkan dia menjual barang-barangnya, jangankan untung. Karena dia coba untuk rugi. Terlebih waktu masa COVID kan. Promo ini, promo itu, promo ini. Kalau dihitung kalkulasinya rugi semua, saudara. Nah, itu umpan iblis. Gitu. Umpan iblis. Wah, si ini berhasil, mungkin dari 100 ada 1. Kenapa? Dia modalnya banyak. Kemudian dia akan kembali ke belakang. Ataukah dia punya tujuan ternyata untuk IPO. Dan setelah orang ambil IPO harganya di atas. Orang punya harga di atas akhirnya turun sekarang. Turun terus. Akhirnya apa? Orang yang beli ya turun dan rugi. Gitu. Jadi ada banyak cara-cara dunia yang tidak sesuai dengan firman. Yang Anda tidak boleh ikuti. Kenapa? Karena kita anak terang. Motifmu kalau merugikan orang itu sudah dosa. Motifmu kalau itu bohong itu sudah dosa. Itulah orang masuk dalam pencobaan. Kenapa bisa begitu? Karena keinginannya sendiri. Keinginan dagingnya. Dia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan apa? Dosa. Dan setelah apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan apa? Maut. Akhirnya apa? Ujungnya kematian kekal di neraka. Kalau orang itu yang kemudian bersetubuh dengan anjing, saudara, kalau dia tidak dilepaskan, dia dalam keadaan begitu seperti itu, bertobat, dia tidak bertobat, apa yang akhirnya? Ujungnya neraka. Kenapa dia bisa bersetubuh dengan anjing? Karena keinginannya. Ada banyak orang di dunia ini aneh. Karena keinginan nafsunya, dia bersetubuh dengan hewan-hewan. Dan itu kenyataan, saudara. Anda jangan berpikir bahwa tidak. Kalau nafsu manusia itu di orang di sana akan banyak hal yang terjadi. Kenapa ada orang yang mensodomi orang lain? Homoseksual, lesbian, bahkan hari ini ada beberapa banyak jenis nafsu. Ada orang yang biseks. Biseks itu bisa dengan laki-laki, bisa dengan perempuan. Kenapa dia melakukan itu, saudara? Oh, Tuhan menciptakan saya begitu dengan rasa saya. No, itu nafsu dunia. Saudara, saya melayani banyak orang dengan segala hormat, dengan kasih saya sebagai hamba Tuhan. Tidak bermaksud untuk merendahkan saudara, tidak bermaksud untuk memojokkan saudara. Tapi yang saya bicarakan adalah firman, yang saya ingin menelanjangi adalah sisi dosa, jebakan umpan iblis, supaya Anda terlepas. Saya tidak bermaksud menunjukkan kepada orang lain, jangan terus jatuh dalam jerat itu. Iblis akan masuk dalam banyak hal. Oh iya, dia laki-laki, saya punya sifat perempuan yang melankolis. Oh, saya punya ini, saya nggak suka dengan laki perempuan karena apa? Saya dari kecil itu tumbuh dari keadaan begitu. Saya pernah mengalami luka dengan pacar. Saya itu di sekitar saya semua adalah perempuan, mainnya boneka apa. Oleh sebab itu saya jadi perempuan atau apapun juga. Saudara, dia, oh ya saya pernah, kenapa kau jadi laki-laki, suka dengan laki-laki bukan dengan perempuan? Ya saya juga dulu korban disodomi dari orang, dari om saya, dari dari orang lain, dari macam-macam. Berhenti, saudara. Karena itu ujungnya maut. Itu dosa.
Bahkan antisipasilah sebelumnya engkau jatuh. Ada orang yang saya layani, istrinya cantik, baik. Bahkan jangan berkata itu orang dunia, bahkan orang Kristen bisa jatuh, saudara. Kalau kau tidak berhati-hati. Kalau kau tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Itu sudah masuk ke Kristen, ke gereja dosa ini. Jadi kita harus memberikan pencerahan, firman, menolongin orang. Sebab umpan iblis ini terlalu banyak. Dan membuat orang jerat. Dan ujungnya adalah kematian, kekal, maut, neraka. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Saya suka dengan kata janganlah sesat. Kenapa ada warning tanda seru, janganlah sesat tanda seru? Karena manusia disesatkan oleh pengertian yang salah. Manusia disesatkan oleh keinginannya, nafsunya sendiri. Manusia disesatkan oleh salah mengerti. Mereka berpikir bahwa pencobaan ini dari Tuhan. Tidak. Karena Tuhan tidak bisa dicobai oleh setan. Jadi manusia dicobai apa? Oleh keinginannya sendiri. Jadi saudara yang harus bisa menahan diri. Saudara yang harus kembali kepada Tuhan. Saudara yang harus meninggalkan dosa itu. Saudara yang harus datang kepada Tuhan dan minta ampun. Jangan persalahkan ini, itu, dan yang lainnya, saudara. Buka hati, Tuhan akan membuka tangannya dan merangkul saudara. Dan Dia yang memulihkan keadaanmu. Saudara, hari ini saya berdoa. Saudara dicelekan mata saudara. Saya kembali, saudara lihat ada 3 umpan iblis itu memiliki 3 kualifikasi utama untuk membuatnya efektif. Yang pertama, mengapa saya perlu saudara catat akan hal ini? Supaya ketika saudara umpan ini datang, saudara sudah tahu ini umpan iblis. Itu saya merenungkan sungguh-sungguh ketika menulis hal ini. Sebab ini powerful menurut saya, luar biasa. Yang pertama, bahwa umpan yang pertama biasanya menarik bagi mangsa. Jadi sesuatu yang menggoda, sesuatu yang menarik keinginanmu, wah saudara harus hati-hati. Saya mau sekali ini. Saudara tahu kalau itu nafsumu, keinginan manusia, keinginan duniawimu sudah muncul, saudara sudah tahu ini umpan iblis. Saudara nggak punya uang tapi kau memaksakan untuk membeli. Saudara nggak punya uang, saudara ingin beli baju baru karena mau pergi pesta, karena mau pergi apa, bahkan itu saudara sudah harus tahu itu keinginan. Kepribadian kita bukan berdasarkan baju baru, wibawamu, urapanmu, tidak, penghargaan orang bukan pada baju atau barang-barang yang kau pakai, bukan pada rumah. Sekalipun semua itu bisa Tuhan berikan, tetapi yang saya punya maksud adalah jangan masuk dalam jebakan iblis. Umpan, latih dirimu. Seperti saya mengakui saya punya baju udah 5 tahun. Saya nggak malu untuk mengakuinya. Saya pernah pakai, memberi saudara, dan saya seringkali memakai jam tangan yang saya beli lewat online 50.000. Warna biru, kalau saudara lihat nanti saya pakai jam tangan warna biru itu 50.000.
Casio. Saya nggak malu untuk mengakuinya di depan publik, karena saya ingin memberi nilai pada saudara di tengah-tengah hamba Tuhan lain, tokoh-tokoh rohani yang lain, selalu memamerkan pada barang-barang branded, pemilikannya. Saya memilih untuk memberi contoh pada hal yang biasa. Supaya yang kita tanamkan adalah berbeda, yaitu apa? Nilai Kristus. Saya nggak mempersalahkan orang untuk memakai, silakan saja, asalkan itu barang yang branded, barang yang apa, ya normal lah, dan memang dipakai, gitu. Memang pemberian, nggak salah. Anda punya berkelebihan, silakan menikmati. Kadang-kadang saya pun menahan diri, saudara, buat hal itu. Saya beri sebuah contoh ya. Saya pun hampir salah. Beberapa tahun yang lalu, oke, saya selesaikan. Itu yang pertama, umpan biasanya enak, menarik bagi mangsa. Yang kedua, umpan itu enak di mata. Itu kategori yang kedua. Jadi kalau saudara lihat itu enak di mata, wah saudara sudah harus hati-hati. Apa maksudnya? Menyenangkan dilihat bagi mangsa. Saudara lihat cewek cantik, menarik sekali hatimu. Oh, sudah harus tahu. Ini umpan iblis. Wah, saudara melihat bajunya mentereng, bening-bening, menarik, enak di matamu. Oh, kau harus lihat laki-laki, perempuan. Oh ini. Saudara mulai lihat-lihat. Wah, badannya bagi perempuan berotot, six pack, apa. Wih, ini saudara mulai bayangkan macam-macam. Saudara harus tahu, ini tidak boleh. Saudara kemudian indramu, oh pendengaranmu, wah ini lembut sekali, pengertian sekali, ini laki-laki. Padahal kau sudah punya suami, saudara. Kau, wah walaupun kau bujang, tapi kau bernafsu, engkau harus saudara lihat. Ini umpan iblis. Itu enak di mata. Saudara bisa mengerti hal ini. Amin. Yang ketiga adalah umpan yang memicu kebanggaan bangsa. Umpan kesombongan. Umpan kesombongan memicu kebanggaan bangsa. Jadi kalau saudara bangga angkuh, wah, saudara sudah harus hati-hati ya. Kesombongan itu yang hati-hati. Amin. Nah, nanti kita akan bahas 3 hal ini ya. Jadi yang pertama apa? Pertama, umpan yang biasanya enak, menarik bagi mangsa. Yang kedua, umpan yang enak di mata, menyenangkan dilihat bagi selera mangsa. Yang ketiga, umpan kesombongan, memicu kebanggaan dari mangsa. Nanti pada sesi yang ketiga saya akan membahas sesi-sesi ini satu persatu. Dan saya percaya bahwa dari penelitian ini, perenungan ini, saudara ikuti, itu akan memberkati saudara. Saya tutup dengan kesaksian yang saya pernah alami. Satu kali saya bersama istri pengen sekali sebuah mobil. Saya sebut saja mereknya Lexus. Seri yang panjang. Dan ya hari itu dengan harga hampir 1,4 miliar di Makassar. Kami sudah DP karena lagi promo di sebuah mall. Dan waktu DP itu pulang saya beritahu mama. Dan mama saya berkata, jangan. Wah, kamu udah berdoa enggak? Tidak. Dan istri saya bilang, ini udah berapa tahun yang lalu ya. Sebelum COVID, jauh sebelumnya. Dan yang menarik mama saya bilang begini. Mobilmu Mercy sudah ada. Fortuner sudah ada. Mobil yang lain juga ada.
Kenapa membeli lagi mobil Lexus? Bukankah semua mobil itu sudah ada? Nah, kemudian dia menarik, mama saya bilang begini, jemaatmu masih banyak yang miskin. Memang itu pakai uangmu, bukan pakai uang mama. Memang itu pakai uangmu, bukan pakai uang jemaat. Ya saya juga pengusaha. Tetapi coba pertimbangkan perasaan mereka ketika kau terus membeli barang-barang itu. Saya merenungkan itu, saudara. Itu keinginan yang iblis coba umpan. Yang kelihatannya itu tidak berdosa, tidak apa. Tapi itu berbahaya. Berbahayanya apa? Berbahayanya adalah buat diri saya secara rohani. Karena kita sebagai hamba Tuhan adalah bagaimana memberi dampak. Amin. Amin, saudara. Amin, saudara. Kenapa kalau saya pergi pelayanan, saya seringkali menyesuaikan. Kalau pergi ke gereja besar, gereja ini yang adalah saya melayani dan pengusaha, ya tidak apa-apa, saya pakai apa yang biasa saya pakai. Ya nggak apa-apa saya pakai barang saya yang bermerek atau apa. Tapi ketika saya pergi ke jemaat yang biasa atau apa, saya akan turunkan. Saya akan pakai mobil Avanza, mobil Wuling, atau mobil apa yang menyesuaikan. Jangan masuknya rumah di lorong, tapi pakai mobilnya yang mewah. Itu tidak sesuai. Atau hal apa. Tapi malah ada banyak orang konten-kontennya diisi dengan maksudnya barang-barang bermerek. Padahal yang ditampilkan konten rohani. Maka orang kehilangan makna rohani, orang mengalihkan perhatiannya pada barangnya. Saya tidak ingin seperti itu. Saya memilih untuk menekankan dan saya ingin mendorong semua hamba-hamba Tuhan. Saya ingin mendorong semua kita bahwa untuk menampilkan sesuatu yang real dan coba relate lah dengan pemberitaanmu. Relate lah dengan keadaan, karena tidak semua orang juga keadaannya baik. Seperti itu. Ya toh, mungkin ada jemaat saudara yang juga dalam pergumulan. Saya hampir jatuh dalam hal itu, saudara. Padahal ya saya bisa beli, ya udah ada tabungan yang udah ada disisihkan untuk itu. Tapi benar apa kata mama saya, dan akhirnya saya membatalkan itu. Lewat sebuah proses, tadinya DP-nya hampir tidak bisa diambil lagi. Itu sudah mati. Wah, itu cukup banyak. Kan ratusan juta DP-nya, dan akhirnya saya bergumul, saya bertobat sungguh-sungguh. Dan 3 bulan kemudian ternyata dealer itu menjual, ada pembeli, dan akhirnya dia mengembalikan sendiri uang kami. Puji Tuhan. Tapi pelajaran yang paling penting adalah coba hati-hati untuk jangan tergoda oleh umpan iblis. Amin. Renungkan, datang pada Tuhan lebih sungguh-sungguh. Mari kita tutup dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Kami berdoa biar kami semakin cerdas secara rohani. Kami tidak masuk dalam umpan iblis. Kami berdoa Tuhan lepaskan setiap keterikatan. Biar mata kami, keinginan kami tujukan pada Tuhan, dan kami matikan setiap nafsu, keinginan manusia, dan di dalam nama Yesus, baik berupa lewat panca indera, lewat nafsu, keinginan manusia, nafsu duniawi, dan ego, keangkuhan, hidup kesombongan, semuanya dimatikan. Dan di dalam nama Yesus Tuhan, Kau tolongi setiap anak-anak-Mu. Dimanapun mereka berada, apapun yang sedang terjadi. Kami berdoa yang sedang masuk dalam jerat, Tuhan lepaskan. Kami berdoa yang sedang dalam pergumulan, Tuhan Engkau ampuni. Hari ini mereka dicelikan mata rohaninya bahwa mereka telah masuk dalam jerat. Tapi firman-Mu berkata, Tuhanlah yang melepaskan lewat pertobatan.
Dan kami berdoa di dalam nama Yesus, waktu dia bertobat dari keinginan, dia tidak akan mengulangi lagi. Dan di dalam nama Yesus, ada yang terjerat lewat pinjol, utang banyak hal, utang dipinjol. Dan Bapak hamba berdoa dilepaskan. Ada yang terjerat lewat narkoba, Tuhan lepaskan. Ada yang terjerat lewat persinahan. Dan di dalam nama Yesus Tuhan lepaskan. Baik anak-anak muda maupun orang-orang yang sudah punya istri, sudah punya suami, Tuhan lepaskan engkau saat ini juga. Sebab tubuhmu adalah miliknya. Kembalilah pada pernikahan yang kudus, kembalilah pada kehidupan yang kudus, pacaran yang kudus. Dan Tuhan memberi engkau pasangan hidup yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Dan di dalam nama Yesus Tuhan juga melepaskan orang-orang yang terikat dalam seks menyimpang, bisex, seks yang mungkin ada orang yang bahkan anak Tuhan yang sudah melayani, kau mendapat kepercayaan dari istrimu, tapi kau punya seks dengan laki-laki lain. Bertobat saudara, dan di dalam nama Yesus Tuhan lepaskan saudara, kau kembali pada Tuhan. Kasih Tuhan lebih besar daripada dosamu. Kasih Tuhan lebih besar daripada kesalahan saudara. Kami berdoa, hindarilah pergaulan-pergaulan itu yang membuat engkau jatuh. Ada yang orang yang terjerat umpan dari narkoba. Karena itu menarik, enak untuk awalnya. Semua hal itu selalu enak. Umpan itu selalu menarik pada awalnya, enak pada awalnya. Tapi itu membuat jatuh dan membuat orang menyesal pada akhirnya. Hamba berdoa setiap orang yang terjerat dengan narkoba bentuk apapun itu, pil, ekstasi, sabu, putau, ganja, dan di dalam nama Yesus Tuhan lepaskan saudara, sebab kuasa Tuhan lebih besar daripada semua itu. Bapa hamba berdoa di dalam nama Yesus, bahkan kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, kami berharap pada Engkau, kami bergantung pada Engkau, dan kami berdoa itu pengharapan pada Tuhanlah tidak pernah mengecewakan anak-anak muda. Di dalam nama Yesus Tuhan memberkati setiap kami. Haleluya. Amin.